Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang subur, di mana padi menguning seperti hamparan emas dan sungai mengalir jernih membelah daratan. Hiduplah sebuah keluarga kecil di desa Lembah Sukma. Desa ini terletak jauh dari keramaian kota raja. Dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, yang seolah memeluk setiap rumah panggung yang berdiri kokoh di atas tanah. Udara di desa ini selalu terasa sejuk, terutama saat malam turun membawa selimut kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumbia. Di salah satu sudut desa yang paling tenang, berdiri sebuah rumah panggung tua yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Namun lantainya selalu bersih mengkilap, karena disapu setiap pagi dan petang. Di rumah inilah kisah kita bermula. Sebuah kisah tentang kesabaran yang diuji oleh waktu dan hati manusia yang mudah berubah seperti arah angin di musim pancaroba. Rumah panggung itu dihuni oleh dua orang wanita yang hidup dalam penantian panjang, yaitu seorang menantu bernama Mawar dan ibu mertuanya yang bernama Ibu Kanti. Mawar adalah wanita yang kecantikannya bukan berasal dari perhiasan emas atau pakaian sutra, melainkan dari sorot matanya yang teduh dan senyumnya yang mampu menenangkan hati yang gundah. Ia dikenal di seluruh desa sebagai istri yang setia. Wanita yang tidak pernah mengeluh meski beban hidup di pundaknya terasa semakin berat setiap harinya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya di ufuk timur, Mawar sudah bangun untuk menimba air di sumur tua belakang rumah, menyiapkan kayu bakar, dan menanak nasi untuk sarapan ibu mertuanya. Ia melakukan semua itu dengan gerakan yang halus dan penuh hormat. Seolah-olah setiap pekerjaan rumah tangga adalah ibadah yang harus dijalankan dengan kesungguhan hati, demi menjaga keharmonisan keluarga kecil yang ditinggalkan suaminya merantau. Suami Mawar, yang bernama Bayu, adalah anak tunggal Ibu Kanti yang telah pergi merantau ke pulau seberang sejak 2 musim panen yang lalu. Bayu pergi dengan janji manis bahwa ia akan kembali membawa cukup uang untuk memperbaiki atap rumah yang bocor dan membelikan ibunya kain batik yang halus. Namun, janji itu kini terasa seperti gema yang perlahan menghilang di kejauhan, karena kabar darinya semakin jarang terdengar. Tidak ada surat yang datang bulan ini, dan tidak ada titipan uang yang biasanya dititipkan lewat pedagang keliling yang melintas desa. Keadaan ini membuat suasana di rumah panggung itu seringkali dicekam keheningan yang menyesakkan dada. Sebuah keheningan yang menyimpan ribuan pertanyaan tak terjawab tentang nasib Bayu di tanah rantau. Apakah ia masih mengingat jalan pulang, atau telah menemukan kehidupan baru yang lebih menjanjikan? Ibu Kanti, wanita tua yang rambutnya telah memutih seluruhnya, menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di beranda depan sambil mengunyah sirih. Dulu, ia adalah ibu yang penyayang dan sangat membanggakan Mawar sebagai menantunya. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin menipisnya persediaan beras di lumbung, tabiatnya mulai berubah menjadi lebih keras dan mudah tersinggung. Wajahnya yang keriput kini lebih sering terlipat dalam ekspresi masam. Matanya yang rabun selalu menatap jalan setapak di depan rumah dengan penuh harap sekaligus kecewa. Setiap kali melihat debu mengepul di ujung jalan, hatinya berdesir berharap itu adalah Bayu. Namun ketika debu itu hilang dan tak ada siapa-siapa, kekecewaan itu berubah menjadi amarah yang seringkali ia lampiaskan kepada Mawar yang tidak bersalah. Ia mulai merasa bahwa nasib buruk yang menimpa keluarganya adalah karena mereka terlalu pasrah menunggu tanpa ada kepastian yang jelas. Pada suatu sore yang mendung, ketika awan kelabu menggantung rendah di langit desa Lembah Sukma, Mawar sedang duduk di sudut ruang tengah, menekuni alat tenun tuanya. Suara tak-tok dari alat tenun itu mengisi kesunyian rumah, berirama dengan detak jantungnya yang selalu merindukan suaminya. Kain tenun yang sedang ia kerjakan memiliki motif bunga melati, sebuah simbol kesucian dan harapan yang ia tanamkan dalam setiap helai benang yang ia susun. Mawar bekerja keras menenun kain untuk dijual ke pasar kecamatan, berharap uang yang didapat bisa cukup untuk membeli ikan asin dan sedikit gula merah. Ia tahu bahwa Ibu Kanti sangat menyukai kolak pisang, dan ia ingin sekali menyenangkan hati mertuanya itu, agar suasana rumah menjadi sedikit lebih hangat dan tidak tegang seperti hari-hari sebelumnya.
Namun, ketenangan sore itu terusik ketika Ibu Kanti tiba-tiba membanting wadah sirihnya ke lantai papan, membuat Mawar terlonjak kaget dan menghentikan tenunannya dengan suara yang parau namun tajam. Ibu Kanti berkata, "Sampai kapan kau akan terus menenun kain-kain tak berharga itu? Mawar, apakah kau pikir dengan menenun siang malam suamimu akan tiba-tiba muncul di depan pintu membawa peti emas? Lihatlah atap di atas kepala kita. Sebentar lagi musim hujan tiba, dan kita masih akan tidur dengan ember-ember tada hujan." Di sekujur rumah Mawar menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak berani menatap mata mertuanya yang menyala karena amarah. Dengan suara lembut ia menjawab, "Sabar, Bu. Mas Bayu pasti sedang berusaha keras di sana. Kain ini lumayan untuk membeli kebutuhan kita seminggu ke depan." "Bu." Jawaban Mawar yang santun itu justru seolah menyiram minyak ke dalam api kemarahan Ibu Kanti yang sudah membara sejak pagi. Wanita tua itu berdiri tertatih-tatih, menunjuk wajah menantunya dengan jari telunjuk yang gemetar. "Sabar, kau selalu bicara soal sabar. Perut tidak bisa kenyang dengan sabar." Mawar, lihatlah anak Pak Lurah yang baru pulang dari kota. Ia membawa gelang emas untuk ibunya. Lihatlah si Jaka yang baru merantau setahun. Sudah bisa kirim uang untuk beli sawah. Bayu anakku itu sudah 2 tahun pergi dan apa yang kita dapat hanya janji kosong dan kain tenun murahmu itu. Ibu Kanti meludahkan air sirih ke halaman lewat celah lantai bambu dengan kasar, menunjukkan betapa muaknya ia dengan keadaan kemiskinan yang menjerat mereka. Mawar menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu bahwa membantah hanya akan memperburuk keadaan dan membuat Ibu Kanti semakin murka. Ia bangkit perlahan, membereskan alat tenunnya, dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dapur yang sempit dan remang-remang itu, Mawar menyalakan tungku kayu bakar, membiarkan asap mengepul pedih di matanya, menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah juga. Ia menangis bukan karena lelah bekerja, tetapi karena rindu yang tak terbalas dan rasa sakit melihat ibu mertua yang dulu menyayanginya kini berubah menjadi sosok yang asing dan menakutkan. Dalam hati, ia berdoa semoga Bayu baik-baik saja dan segera mengirim kabar. Karena ia merasa pertahanannya di rumah ini semakin hari semakin digerogoti oleh sikap mertuanya. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring seng yang sudah penyok di beberapa bagian. Menu malam itu sangat sederhana. Hanya nasi putih hangat, sayur bening bayam yang dipetik dari pekarangan, dan sepotong ikan asin yang dibagi 2. Ibu Kanti makan dengan cepat tanpa menoleh sedikit pun pada Mawar. Wajahnya masih menekuk tanda kemarahan belum reda. Mawar makan dengan perlahan, menelan nasi yang terasa seperti kerikil di tenggorokannya, sambil sesekali melirik mertuanya, berharap ada sedikit sisa kasih sayang di mata tua itu. Namun, harapan itu sia-sia karena Ibu Kanti segera masuk ke kamarnya begitu makanannya habis, membanting pintu bambu dengan keras hingga membuat lampu minyak di meja makan bergoyang dan nyaris padam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mawar sudah bersiap untuk pergi ke pasar desa yang letaknya cukup jauh. Harus menempuh perjalanan kaki melewati pematang sawah dan jembatan gantung. Ia membawa gulungan kain tenun yang sudah selesainya semalam, dibungkus rapi dengan kain perca, agar tidak kotor terkena debu jalanan. Udara pagi yang segar dan kicauan burung di pepohonan sedikit menghibur hatinya yang gundah. Di sepanjang jalan, ia berpapasan dengan beberapa tetangga yang menyapanya dengan ramah, menanyakan kabar Bayu yang selalu ia jawab dengan senyuman dan kata doakan saja segera pulang. Mawar adalah tipe wanita yang pandai menyembunyikan luka bagi orang luar. Ia adalah istri yang tegar, padahal di dalamnya ia rapuh dan kesepian. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar. Mawar menggelar dagangannya di sudut pasar yang biasa ia tempati, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Belum lama ia duduk. Datanglah Mak Ijah,
Seorang wanita parubaya, tetangga sebelah rumahnya yang baik hati, dan sering menjadi tempat Mawar mencurahkan sedikit isi hatinya. Mak Ijah membeli sehelai selendang dan duduk berjongkok di samping Mawar. Berbisik pelan. "Nduk, Mawar, sabar ya. Aku dengar semalam ibumu ribut-ribut lagi." Suaranya sampai terdengar ke rumahku. Mawar hanya tersenyum kecut. "Ah, Mak bisa saja. Ibu hanya sedang lelah. Badannya sering sakit-sakitan, jadi emosinya tidak stabil." Mak Ijah menatap Mawar dengan pandangan iba, lalu mendekatkan wajahnya seolah hendak menyampaikan rahasia besar negara. "Bukan cuma itu. Nduk, kau harus hati-hati. Aku dengar kabar angin di pasar ini. Ada orang kaya baru yang akan pindah ke desa kita. Namanya Juragan Sura. Katanya dia sedang mencari tanah luas dan mencari istri." Mawar mengerutkan keningnya. Tidak mengerti hubungan berita itu dengan dirinya. "Lalu apa hubungannya denganku?" "Mak, aku kan sudah bersuami," jawab Mawar polos. Mak Ijah menghela napas panjang. "Justru itu. Nduk, orang kaya seperti Juragan Sura biasanya suka pamer harta. Dan orang yang sedang gelap mata karena butuh uang seperti ibumu." Ah, sudahlah. Semoga dugaanku salah. Pokoknya kau jaga diri baik-baik dan terus berdoa supaya Bayu cepat pulang." Kata-kata Mak Ijah terus terngiang di telinga Mawar sepanjang hari itu. Bahkan ketika ia berjalan pulang dengan keranjang yang kini berisi beras dan sedikit gula. Perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya. Seperti ada awan hitam yang sedang bergerak menuju rumahnya. "Orang kaya baru. Juragan Sura," gumamnya pelan. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Mana mungkin Ibu Kanti akan tega melakukan hal yang buruk padanya hanya karena ada orang kaya datang. Bukankah Ibu Kanti sangat menyayangi Bayu? Mawar meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta seorang ibu kepada anaknya tidak akan bisa dibeli dengan harta benda. Dan kesetiaannya sebagai istri adalah hal yang paling berharga bagi mertuanya. Namun, sesampainya di rumah, Mawar merasakan suasana yang berbeda. Halaman rumah tampak lebih bersih dari biasanya. Dan Ibu Kanti sedang duduk di beranda dengan mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah lama tidak dipakai. Wajah Ibu Kanti tampak lebih cerah. Namun ada kilatan aneh di matanya yang membuat bulu kuduk Mawar meremang. "Kau sudah pulang, Mawar. Bagus. Cepat mandi dan ganti bajumu dengan yang pantas. Jangan pakai baju lusuh bekas dapur itu," perintah Ibu Kanti dengan nada yang tidak membentak. Namun terdengar sangat mendesak dan penuh arti. Mawar bingung. "Ada apa, Bu? Apakah kita akan kedatangan tamu?" tanyanya sambil meletakkan keranjang belanjaan di dapur. Ibu Kanti tersenyum. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Senyuman yang menyiratkan rencana tersembunyi. "Tadi Pak Lebe lewat dan bilang, ada saudagar besar dari kota yang sedang berkeliling desa melihat-lihat tanah. Siapa tahu dia mampir ke sini. Kita harus terlihat terhormat. Mawar, jangan bikin malu keluarga dengan tampangmu yang seperti pembantu itu. Siapa tahu." "Ah, sudahlah. Cepat sana mandi." Ibu Kanti mengibaskan tangannya, mengusir Mawar masuk ke dalam bilik mandi. Mawar menurut dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia merasakan perubahan sikap mertuanya ini ada hubungannya dengan kabar yang didengarnya di pasar tadi. Dan firasat buruknya semakin kuat. Sore itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Mawar mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Satu-satunya baju bagus yang ia miliki. Peninggalan ibunya sendiri. Ia duduk menemani Ibu Kanti di beranda. Sementara matahari mulai condong ke barat, melemparkan cahaya oranye keemasan ke seluruh desa. Mereka duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ibu Kanti terus-menerus merapikan rambutnya dan membetulkan letak selendangnya. Matanya liar menyapu jalanan desa, mencari sosok yang ia harapkan akan membawa perubahan nasib. Mawar, di sisi lain,
hanya menunduk memandangi kuku-kuku jarinya. Berdoa dalam hati agar tidak ada tamu yang datang. Agar hidup mereka tetap tenang meski dalam kekurangan. Menjelang maghrib, ketika suara adzan mulai sayup-sayup terdengar dari surau di ujung desa. Sebuah kereta kuda yang mewah, sesuatu yang sangat jarang terlihat di desa terpencil itu, melintas pelan di depan rumah mereka. Kereta itu ditarik oleh 2 ekor kuda tegap berwarna hitam mengkilat. Dan di jendela kereta terlihat siluet seorang pria bertubuh besar dengan cincin batu akik besar di jarinya. Kereta itu tidak berhenti. Hanya melambat sejenak. Pria di dalamnya tampak melirik ke arah beranda rumah panggung Ibu Kanti. Tatapannya tajam menyapu sosok Mawar yang duduk tertunduk. Ibu Kanti langsung berdiri tegak. Matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Itu pasti dia. Juragan Sura. Bisiknya dengan suara gemetar penuh nafsu duniawi. Lihat kudanya. Mawar lihat keretanya. Orang seperti itulah yang seharusnya menjadi pelindung keluarga ini. Mawar merasakan dadanya sesak mendengar ucapan mertuanya. Bu, ingat Mas Bayu, ucapnya lirih. Mencoba mengingatkan wanita tua itu pada anak kandungnya sendiri. Namun Ibu Kanti seolah tuli. Ia masih menatap debu yang ditinggalkan kereta kuda itu dengan pandangan memuja. Bayu, Bayu. Kalau dia sayang ibunya, dia tidak akan membiarkan ibunya tua di gubuk reot ini menunggu mati kelaparan. Gumam, Ibu Kanti dingin. Lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi pada Mawar. Kalimat itu menancap di hati Mawar seperti duri tajam. Menandakan bahwa benteng kesabaran mertuanya telah benar-benar runtuh. Digantikan oleh fondasi keserakahan yang baru saja diletakkan. Malam itu, Mawar sulit memejamkan mata. Suara jangkrik di luar sana terdengar seperti tangisan pilu yang mengiringi kegelisahannya. Ia berbaring di atas tikar pandan yang tipis. Menatap langit-langit kamar yang gelap. Bayangan wajah suaminya, Bayu, hadir dalam benaknya. Tersenyum memberinya kekuatan. Namun bayangan itu segera berganti dengan tatapan tajam pria di dalam kereta kuda tadi dan senyum aneh Ibu Kanti. Mawar memeluk guling erat-erat. Merasa dirinya seperti seekor pelanduk kecil yang sedang diincar oleh pemburu di tengah hutan belantara. Ia tahu, badai besar akan segera datang menerpa rumah tangga mereka. Badai yang tidak membawa air hujan, melainkan membawa ujian berat bagi kesetiaannya sebagai seorang istri. Sementara itu, di kamar sebelah, Ibu Kanti juga belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang kayunya, membuka sebuah kotak kayu kecil tempat ia menyimpan sedikit perhiasan peninggalan masa mudanya yang sudah lama habis dijual. Kotak itu kini kosong. Sehampar masa depan yang ia rasakan suram jika terus menunggu Bayu. Juragan Sura, bisiknya dalam gelap. Nama itu terasa manis di lidahnya, menjanjikan kekenyangan, pakaian bagus, dan kehormatan di mata tetangga. Hati nuraninya sebagai ibu sempat berontak, mengingatkan wajah lugu Bayu saat pamit pergi. Tapi bisikan setan tentang kemewahan jauh lebih nyaring malam ini. Ibu Kanti menutup kotak kosong itu dengan keras. Sebuah keputusan diam-diam telah diambil dalam hatinya. Ia tidak ingin miskin lagi. Apapun caranya, siapapun korbannya. Angin malam berhembus semakin kencang, menggoyangkan dedaunan pohon kelapa di pekarangan, menciptakan bayang-bayang menakutkan yang menari-nari di dinding anyaman bambu. Mawar bangkit untuk mengambil air wudhu, mencari ketenangan dalam syalat malam. Satu-satunya tempat ia bisa mengadu tanpa dihakimi. Dalam sujudnya yang panjang, ia memohon perlindungan Tuhan dari segala fitnah dan mara bahaya yang mungkin dibawa oleh orang asing itu. Namun, Mawar tidak tahu bahwa doa saja mungkin tidak cukup untuk melawan rencana licik yang mulai tersusun di kepala orang-orang yang silau oleh harta. Di luar sana, kegelapan semakin pekat, seolah menyembunyikan rahasia yang akan terungkap esok hari. Pagi menjelang dengan lambat. Matahari segan menampakkan diri di balik awan tebal. Desa Lembah Sukma terbangun dengan suasana yang sedikit berbeda.
di warung kopi, di pasar, di pematang sawah. Orang-orang mulai membicarakan kedatangan Juragan Sura yang katanya akan menetap di desa mereka. Kabar burung mengatakan ia mencari istri yang cantik dan penurut. Dan ia bersedia membayar mahar berapapun besarnya kepada keluarga wanita yang terpilih. Desas-desus ini sampai ke telinga Ibu Kanti dengan cepat. Dibawa oleh tetangga yang suka bergunjing saat membeli sayur. Wajah Ibu Kanti yang biasanya kusam pagi itu tampak berseri-seri penuh rencana. Ia memandang Mawar bukan lagi sebagai menantu, melainkan sebagai aset berharga yang bisa mengubah nasibnya. Mawar yang sedang menyapu halaman merasakan tatapan mertuanya yang menusuk punggungnya. Ia berhenti sejenak, menopang tubuh pada sapu lidi. Menarik napas panjang menghirup udara pagi yang berbau tanah basah. Ia sadar, hari-hari tenang di rumah panggung ini mungkin akan segera berakhir. Ia harus bersiap menghadapi gelombang pasang yang akan mencoba menghanyutkannya. Dengan tekad yang kuat, ia kembali mengayunkan sapunya, membersihkan daun-daun kering, seolah-olah sedang membersihkan jalan hidupnya dari kotoran yang hendak menempel. Ia berjanji pada dirinya sendiri, sekeras apapun Ibu Kanti nanti, ia akan tetap berdiri tegak sebagai istri Bayu, menjaga kehormatan suami dan rumah tangganya sampai titik darah penghabisan. Dan begitulah, di bawah langit, desa Lembah Sukma yang mendung. Babak pertama dari ujian hidup Mawar pun dimulai. Hari-hari di desa Lembah Sukma tak lagi sama sejak roda kereta kuda milik Juragan Sura mencium tanah desa yang lembab itu. Debu yang ditinggalkan oleh derap kaki kuda-kuda hitam itu seolah membawa serta bibit-bibit penyakit hati yang tak kasat mata, menyusup perlahan ke dalam celah-celah dinding bambu rumah Ibu Kanti. Awalnya, kedatangan Juragan Sura hanyalah sebuah kunjungan perkenalan biasa, layaknya seorang pendatang baru yang hendak menyapa tetangga sekitar. Namun, bagi Ibu Kanti, kunjungan itu adalah jawaban atas doa-doa panjangnya yang syarat akan keinginan duniawi. Sebuah kesempatan emas untuk mengubah nasib keluarga yang selama ini terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan penantian, tak berujung akan kepulangan anaknya. Bayu, sore itu, Juragan Sura datang dengan senyum yang terukir manis namun tak menyentuh mata. Membawa serta buah tangan berupa kain sutra halus, berwarna merah marun dan sekotak kue-kue manis, dari kota yang aromanya sungguh menggoda selera. Ia duduk di kursi kayu jati tua di beranda rumah Ibu Kanti dengan gaya yang dibuat-buat. Seolah kursi itu terlalu keras untuk tubuhnya yang terbiasa dengan kasur bulu angsa. Ibu Kanti menyambutnya dengan kegugupan yang luar biasa. Tangannya gemetar saat menerima bungkusan kain sutra itu. Matanya berbinar menatap kilau benang emas yang terjalin di sana. Ia mengelus kain itu berkali-kali, seakan tak percaya bahwa benda sehalus dan semahal itu kini berada dalam genggamannya. Sebuah benda yang selama ini hanya bisa ia lihat dalam mimpi atau dikenakan oleh istri para pejabat di kabupaten. Terimalah ini sebagai tanda perkenalan dariku, Ibu Kanti, ucap Juragan Sura dengan suara yang berat dan dibuat berwibawa, sambil memutar-mutar cincin batu akik besar di jari manisnya. Saya dengar Ibu memiliki seorang putra yang sedang merantau jauh. Kasihan sekali Ibu harus tinggal di rumah tua ini sendirian, hanya ditemani menantu. Pasti sepi rasanya. Bukan orang tua seusia Ibu, seharusnya sudah duduk tenang menikmati hari tua, bukan memikirkan atap bocor atau beras di lumbung yang menipis. Kata-kata itu meluncur mulus seperti minyak, melumasi hati Ibu Kanti yang memang sudah rapuh karena lelah menunggu. Setiap kalimat yang diucapkan Sura seolah membenarkan keluhan-keluhan kecil yang selama ini ia pendam dalam hati. Mawar, yang sedari tadi sibuk di dapur menyiapkan teh hangat dan singkong goreng, mendengarkan percakapan itu dengan perasaan tidak nyaman. Hatinya berdesir ngeri mendengar nada bicara Juragan Sura yang terkesan merendahkan namun dibungkus dengan kepedulian palsu. Saat ia keluar membawa nampan berisi suguhan, tatapan mata Juragan Sura langsung menyambar sosoknya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan itu bukan tatapan hormat, melainkan tatapan seorang pedagang yang sedang menaksir harga barang dagangan yang menarik.
Mawar menundukkan pandangannya, meletakkan gelas teh dengan hati-hati di meja. Lalu buru-buru undur diri kembali ke dapur. Enggan berlama-lama di dekat pria, yang auranya terasa begitu menyesakkan dada itu. Cantik sekali menantumu itu. Bu, sayang sekali suaminya tidak ada di sini untuk menjaganya. Komentar Juragan Sura sambil menyeruput teh melati buatan Mawar. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar sampai ke dapur. Di tanah seberang sana, lautan sangat ganas. Bu, banyak pemuda desa yang pergi merantau tidak pernah kembali. Ada yang tewas digulung ombak. Ada yang sakit keras tanpa ada yang merawat. Tapi yang paling sering terjadi, saya tidak enak mengatakannya. Sura menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi liar Ibu Kanti bekerja sendiri. Ibu Kanti yang sudah termakan hasutan segera mendesak. Katakan saja, Juragan, apa yang sering terjadi? Saya siap mendengarnya. Sura meletakkan gelasnya pelan-pelan, mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Kanti, seolah hendak membocorkan rahasia negara. Banyak pemuda yang sukses di sana. Bu, lalu mereka lupa kampung halaman. Mereka menikah lagi dengan wanita kota yang lebih cantik, lebih kaya, dan melupakan istri serta ibu mereka yang menunggu di desa dengan setia. Laki-laki itu, Bu, kalau sudah pegang uang banyak dan melihat dunia luas, seringkali mata hatinya buta. Racun itu pun tertanam sempurna. Wajah Ibu Kanti memucat, lalu memerah menahan amarah dan ketakutan. Bayangan Bayu yang menikah lagi dan hidup senang sementara ibunya menderita di gubuk reot, seketika membakar akal sehatnya. Ia lupa pada surat-surat Bayu yang penuh kasih sayang. Lupa pada janji anaknya yang tulus. Sejak hari itu, sikap Ibu Kanti kepada Mawar berubah drastis. Seolah ada iblis yang merasuki jiwanya. Ia mulai memandang Mawar bukan lagi sebagai menantu yang harus dikasihi, melainkan sebagai beban yang mengingatkannya pada kegagalan Bayu. Setiap kali melihat Mawar menenun atau memasak, Ibu Kanti selalu teringat pada ucapan Sura tentang istri yang ditinggalkan. Ketakutan bahwa Bayu tak akan kembali membuatnya panik. Dan kepanikan itu ia lampiaskan dalam bentuk kekejaman verbal kepada Mawar. Ia mulai mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Menciptakan masalah dari ketiadaan. Hanya untuk melampiaskan kekesalan hatinya yang semakin hari semakin membusuk. Pagi itu, Mawar sedang menyapu halaman seperti biasa. Daun-daun mangga kering berguguran memenuhi tanah yang lembab sisa embun semalam. Tiba-tiba, dari atas beranda, terdengar teriakan Ibu Kanti yang melengking. Mawar, apa kau buta? Lihat itu di pojok dekat pagar. Masih ada sampah berserakan. Kau ini menyapu atau menari? Kerjamu lambat sekali seperti siput. Mawar terkejut, bukan main. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk mertuanya. Hanya ada sehelai daun kering yang baru saja jatuh tertiup angin. Itu baru jatuh. Bu, tadi sudah Mawar sapu bersih. Jawab Mawar pelan. Mencoba membela diri dengan sopan. Namun, pembelaan itu justru membuat Ibu Kanti semakin murka. Ia turun dari beranda dengan langkah hentak-hentak, merebut sapu lidi dari tangan Mawar dan melemparnya ke tanah. Jangan membantah dasar. Menantu tak tahu diuntung suamimu tidak pulang-pulang, tidak kirim uang. Dan kau di sini cuma bisa makan tidur dan kerja asal-asalan. Lihatlah Juragan Sura. Rumahnya bersih mengkilap. Pelayannya cekatan. Kau ini bisanya apa cuma menyusahkan orang tua? Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk hati Mawar hingga ke ulu hati. Mawar hanya bisa menunduk, membiarkan air matanya menetes jatuh ke tanah, membasahi debu di kakinya. Ia tak menyangka ibu mertua yang dulu membelainya saat sakit kini tega berkata sekasar itu. Tidak berhenti di situ. Urusan dapur pun menjadi sasaran kemarahan Ibu Kanti. Siang harinya, Mawar memasak sayur lodeh kesukaan mertuanya. Ia sudah berusaha meracik bumbu sebaik mungkin, menggunakan santan kental agar rasanya gurih.
Namun, begitu sesendok kuah menyentuh lidah Ibu Kanti, piring seng itu langsung melayang, terbanting ke lantai hingga isinya berhamburan. "Cui, masakan apa ini asin sekali. Kau mau meracuni aku supaya cepat mati? Hah, supaya kau bisa menguasai rumah reot ini sendirian," bentak Ibu Kanti dengan mata melotot. Mawar gemetar ketakutan. Ia memunguti pecahan piring dan sisa sayur yang berserakan sambil terisak pelan. "Maaf, Bu." Mawar rasa bumbunya sudah pas. Pas katamu lidahmu itu lidah orang miskin. Makanya kau bilang pas Juragan Sura kemarin membawakan kue bolu yang lembut dan manis. Itu baru makanan manusia. Masakanmu ini seperti makanan ternak. Ibu Kanti terus mencaci maki tanpa ampun. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ia tahu masakan Mawar enak seperti biasa. Namun, rasa sayur lodeh itu kalah telak dibandingkan dengan bayangan kemewahan yang dijanjikan Sura. Lidahnya telah menjadi hambar oleh ambisi, dan hatinya telah menjadi keras oleh keserakahan. Mawar membersihkan lantai dengan air mata yang terus mengalir. Bertanya-tanya dosa apa yang telah ia perbuat, hingga nasibnya berubah seburuk ini. Kabar tentang perubahan sikap Ibu Kanti dan kedekatan Juragan Sura dengan keluarga itu mulai menyebar di seluruh desa Lembah Sukma. Di tempat pencucian umum di pinggir sungai, ibu-ibu desa mulai kasakusuk sambil memukul-mukul kain cucian di atas batu. You, dengar tidak? Kemarin sore kereta Juragan Sura parkir lagi di depan rumah Bu Kanti. Lama sekali loh, bisik seorang wanita berbadan subur. "Iya, aku juga lihat. Kasihan si Mawar ya. Padahal dia itu rajin dan setia. Kok ya mertuanya tega sekali. Sepertinya mau menjodohkan Mawar dengan juragan itu. Padahal Bayu belum jelas kabarnya." Timpal wanita di sebelahnya dengan nada prihatin, namun penasaran. Gunungan gosip itu semakin tinggi. Namun tak ada satupun yang berani menegur langsung Ibu Kanti. Mereka takut pada mulut tajam wanita tua itu. Dan lebih takut lagi pada pengaruh Juragan Sura yang konon punya banyak pengawal bayaran. Hanya Mak Ijah, tetangga sebelah rumah yang dinding dapurnya berhimpitan dengan dapur Mawar, yang benar-benar peduli. Sore itu, saat Mawar sedang menjemur pakaian di halaman belakang dengan mata sembab, Mak Ijah muncul dari balik pagar tanaman beluntas. Ia menatap Mawar dengan pandangan teduh penuh kasih sayang seorang ibu. "Nuk, Mawar," panggil Mak Ijah lirih. Takut terdengar oleh Ibu Kanti yang sedang tidur siang. Mawar menoleh. Matanya merah dan bengkak. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar menahan tangis. Mak Ijah mengulurkan tangannya lewat celah pagar, menggenggam tangan Mawar yang dingin. "Yang sabar ya, Nduk. Gusti Allah tidak tidur. Sing sabar, sing tawakal. Ibumu itu sedang sakit jiwanya. Matanya sedang silau oleh kilauan emas palsu." Mawar mengangguk pelan. Air matanya kembali tumpah. Rasanya berat sekali. "Mak, ibu berubah total." Mawar takut. Takut tidak kuat menunggu Mas Bayu. Mak Ijah meremas tangan Mawar lebih erat. "Jangan bicara begitu. Bayu pasti pulang. Firasatku mengatakan dia masih hidup dan sedang berjuang untuk pulang. Kau harus kuat menjaga rumah ini. Menjaga kehormatan suamimu. Hati-hati dengan Juragan Sura itu. Nduk, emas yang terlalu berkilau biasanya palsu. Dan madu yang terlalu manis biasanya beracun. Dia itu ular berkepala dua. Jangan pernah mau kalau diajak pergi berdua. Apapun alasannya, selalu cari alasan untuk menolak." Nasihat Mak Ijah bagaikan air sejuk di tengah gurun pasir bagi Mawar. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada orang lain yang melihat ketidakadilan ini dan berdiri di pihaknya. Keesokan harinya, tekanan dari Ibu Kanti semakin menjadi-jadi. Ia memaksa Mawar untuk membongkar peti pakaian lama dan mencari kain batik terbaik yang mereka miliki. "Nanti malam Juragan Sura mau datang lagi untuk makan malam. Kau harus berdandan yang cantik, pakai bedak, pakai gincu,
Jangan pucat seperti mayat perintah. Ibu Kanti sambil melempar sepotong kain jari ke arah Mawar. Tapi Bu, ini kan kain peninggalan almarhum Bapak untuk pernikahan Mas Bayu dulu. Mawar mencoba mengingatkan nilai sentimental kain itu. Namun Ibu Kanti tak peduli. Sudah, jangan banyak alasan, pakai saja. Siapa tahu kalau kau cantik? Juragan Sura mau memberi kita modal usaha atau memperbaiki rumah ini. Malam itu, meja makan rumah panggung yang biasanya sepi berubah menjadi ajang pamer kemewahan yang ganjil. Juragan Sura datang membawa ayam panggang utuh dan guci berisi minuman keras. Ia duduk di kepala meja, seolah ia adalah tuan rumah yang sah. Ibu Kanti duduk di sampingnya, tertawa cekikikan setiap kali Sura melontarkan lelucon garing. Mawar dipaksa duduk di hadapan mereka, merasa seperti tawanan perang di rumahnya sendiri. Ia hanya menunduk, tidak menyentuh makanan sedikit pun. Sura terus-menerus menatap Mawar dengan pandangan lapar. Sesekali memuji kecantikannya dengan kalimat yang vulgar. Aduh, Mawar ini memang bunga desa yang sesungguhnya. Sayang sekali kalau layu sebelum berkembang hanya karena menunggu kumbang yang tak tahu jalan pulang. Ujar Sura sambil mengedipkan mata pada Ibu Kanti. Ibu Kanti langsung menyambar umpan itu. Benar sekali. Juragan saya juga sudah bilang sama dia. Lupakan saja si Bayu itu. Anak tidak tahu diri. Sudah 2 tahun tidak ada kabar. Pasti sudah mati dimakan hiu atau kawin lagi. Mawar ini masih muda. Masih bisa dapat yang lebih baik. Yang lebih mapan seperti juragan. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Ibu Kanti tanpa rasa bersalah. Menusuk jantung Mawar hingga berdarah. Mawar mengangkat wajahnya perlahan, memberanikan diri menatap mata mertuanya. Bu, Mas Bayu itu anak ibu sendiri. Darah daging ibu. Bagaimana ibu bisa bicara seperti itu? Suaranya bergetar namun terdengar jelas di tengah ruangan. Ibu Kanti terdiam sejenak. Wajahnya merah padam karena malu ditegur di depan tamu agung. Namun rasa malu itu segera berubah menjadi amarah yang meledak. Ia menggebrak meja hingga piring-piring bergemerincing. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa soal penderitaan orang tua aku yang melahirkan dia. Aku yang berhak menentukan dia masih anakku. Atau bukan kalau dia sayang aku. Dia ada di sini sekarang. Bukan membiarkan aku mengemis perhatian orang lain. Juragan Sura tersenyum tipis melihat pertengkaran itu. Inilah yang ia inginkan, perpecahan. Semakin retak hubungan mereka, semakin mudah baginya untuk masuk dan mengambil apa yang ia inginkan. Sudah. Jangan bertengkar. Bu Kanti, Mawar mungkin hanya lelah. Bagaimana kalau besok saya ajak Mawar jalan-jalan ke kota, melihat pasar besar, membeli baju baru, supaya pikirannya lebih terbuka, tawar Sura dengan nada membujuk. Ibu Kanti langsung setuju tanpa berpikir 2 kali. Ide bagus. Juragan bawa saja dia. Ajak dia melihat dunia supaya tidak katak dalam tempurung. Mawar menggeleng kuat-kuat. Tidak. Bu, saya tidak mau. Saya tidak pantas pergi dengan laki-laki lain selain suami saya. Penolakan tegas Mawar membuat wajah Sura mengeras sejenak. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa renyah. Wah, jual mahal ya. Tidak apa-apa. Saya suka wanita yang punya prinsip. Tapi ingat, Mawar, prinsip tidak bisa dimakan. Kesetiaan tidak bisa membayar hutang. Sura bangkit berdiri, merapikan jubahnya. Saya pamit dulu. Bu Kanti, terima kasih jamuannya. Pikirkan tawaran saya tadi. Ia melenggang pergi, meninggalkan jejak ancaman yang tersamar di balik keramahannya. Setelah Sura pergi, Ibu Kanti menatap Mawar dengan tatapan penuh kebencian. Kau mempermalukanku lagi. Mawar, lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Kalau kau terus keras kepala. Jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan keras. Ancaman itu bukan main-main. Mawar merasakan dingin merambat di punggungnya. Malam itu,
Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, menggeser lemari kayu berat untuk menahan pintu. Takut jika sewaktu-waktu mertuanya atau orang suruhan, Sura nekat masuk. Di luar, angin malam menderu kencang, seolah alam sedang berduka melihat hilangnya kasih sayang di rumah tua itu. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Mawar harus bertahan sekuat karang di tengah gempuran ombak keserakahan yang semakin menggila. Matahari di atas desa Lembah Sukma seolah enggan bersinar terang beberapa hari terakhir ini. Langit senantiasa diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah, menciptakan suasana muram yang menyelimuti hati setiap penduduk. Terutama di rumah panggung tua milik Ibu Kanti. Rumah yang dulunya hangat oleh tawa kecil dan obrolan ringan antara mertua dan menantu itu, kini berubah menjadi seperti penjara tanpa jeruji besi. Udara di dalam rumah terasa berat dan menyesakan, seolah setiap sudut ruangan menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja. Mawar menjalani hari-harinya seperti bayangan, bergerak tanpa suara, mengerjakan semua perintah Ibu Kanti dengan kepatuhan yang memilukan. Meski hatinya menjerit ingin lari, ia merasa seperti burung yang sayapnya perlahan dipatahkan. Bukan oleh musuh, melainkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung sarangnya. Ibu Kanti kini bertindak layaknya seorang sipir penjara yang kejam. Setiap gerak-gerik Mawar diawasi dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. Jika Mawar berlama-lama di sumur, Ibu Kanti akan berteriak dari jendela dapur, menuduhnya sedang bermalas-malasan atau bergunjing dengan tetangga. Jika Mawar terlambat menyajikan teh barang semenit saja, cacian pedas tentang istri tak becus akan meluncur deras dari mulut mertuanya. Tidak ada lagi sapaan lembut enduk atau senyum keibuan. Yang ada hanyalah perintah, bentakan, dan perbandingan yang menyakitkan antara Bayu yang gagal dan juragan Sura yang sukses. Ibu Kanti telah benar-benar buta oleh kilauan harta semu yang dijanjikan oleh pendatang baru itu. Hingga ia lupa bahwa Mawar adalah wanita yang telah merawatnya dengan tulus selama bertahun-tahun. Puncak dari perubahan sikap Ibu Kanti terjadi pada suatu siang yang panas dan gerah. Mawar yang sedang merasa sangat rindu pada suaminya, berniat untuk membaca kembali surat-surat lama yang pernah dikirimkan Bayu setahun lalu. Surat-surat itu adalah harta paling berharga bagi Mawar, satu-satunya pengobat rindu yang ia miliki. Ia menyimpan tumpukan kertas lusuh itu di dalam sebuah kotak kayu kecil di bawah dipan tempat tidurnya. Namun, betapa terkejutnya Mawar saat ia menarik kotak itu keluar. Kotak itu terasa ringan, terlalu ringan. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kotak itu dan mendapati isinya kosong melompong. Tidak ada surat, tidak ada kenangan, hanya debu tipis yang tersisa di dasar kotak. Jantung Mawar berdegup kencang. Darahnya berdesir hebat. Ia mengaduk-aduk isi lemari, membongkar bantal guling. Namun surat-surat itu lenyap tak berbekas. Dengan panik dan air mata yang mulai menggenang, Mawar berlari ke dapur tempat Ibu Kanti sedang memotong nangka muda. "Bu, Ibu lihat surat-surat Mas Bayu. Tadi saya simpan di kotak bawah dipan. Tapi sekarang tidak ada. Itu semua surat penting." Butanya Mawar dengan suara parau penuh kecemasan. Ibu Kanti tidak menoleh sedikit pun. Tangannya tetap sibuk mengupas nangka dengan gerakan kasar. "Surat kertas-kertas kumal itu maksudmu?" jawabnya dingin tanpa rasa bersalah. "Sudah kubakar tadi pagi di tungku. Buat apa kau simpan sampah masa lalu? Itu hanya akan membuatmu cengeng dan susah melupakan dia. Kita harus menatap masa depan, Mawar. Masa depan yang cerah bersama juragan Sura. Bukan masa lalu suram dengan anak durhaka itu." Mawar ternganga, seolah disambar petir di siang bolong. Kakinya lemas seketika. Ia jatuh terduduk di lantai tanah dapur yang keras. "Dibakar, Ibu membakarnya. Itu tulisan tangan Mas Bayu. Bu, itu doa-doanya untuk kita." Isak Mawar tak tertahankan. Hatinya hancur berkeping-keping. Membakar surat-surat itu sama saja dengan membunuh harapan yang selama ini ia jaga. Ibu Kanti berbalik, menatap menantunya dengan pandangan meremehkan.
Jangan menangis. Air matamu itu tidak laku dijual. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Supaya kau sadar diri. Bayu tidak akan kembali. Titik. Sekarang bangun. Cuci mukamu. Dan masak nangka ini. Nanti sore Juragan Sura mau datang membawa kain kebaya baru untukmu. Jangan bikin malu aku dengan mata bengkakmu itu. Mawar bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Menyeret langkahnya menuju sumur belakang untuk menyembunyikan tangisnya. Di sana, di dekat tumpukan abu sisa pembakaran sampah, ia melihat serpihan kertas yang hangus. Sisa-sisa surat Bayu yang belum sempurna terbakar api. Mawar memungut serpihan hitam itu dengan tangan gemetar. Mendekapnya ke dada, seolah itu adalah jasad orang yang dicintainya. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi abu hitam di tangannya. Di saat itulah, ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Rasa hormat dan kepatuhan buta yang selama ini ia pegang teguh perlahan retak. Digantikan oleh benih keberanian untuk melawan. Ia sadar, Ibu Kanti bukan lagi ibu yang ia kenal, melainkan seseorang yang telah dikuasai oleh ambisi gelap. Alam semesta sepertinya turut merasakan ketidakadilan yang terjadi di rumah panggung itu. Sejak peristiwa pembakaran surat, tanda-tanda buruk mulai bermunculan di sekitar rumah. Sumur tua yang airnya selalu jernih dan manis, tiba-tiba berubah menjadi keruh dan berbau tanah. Seolah menolak untuk diminum oleh penghuni rumah yang hatinya kotor. Ayam-ayam peliharaan mereka yang biasanya riuh berkokok di pagi hari, kini dia membisu atau mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Dan yang paling mengerikan, setiap senja menjelang, seekor burung gagak hitam besar selalu datang, bertengger di bubungan atap rumah, mengeluarkan suara kaak-kaak yang menyayat hati, seolah sedang memanggil malaikat maut atau memberi peringatan akan datangnya bencana besar. Warga desa yang lewat di depan rumah mulai berbisik-bisik nyeri melihat gagak itu. Itu pertanda buruk, bisik seorang tetua desa sambil menggelengkan kepala. Rumah itu sedang diselimuti aura panas. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Namun Ibu Kanti, yang hatinya sudah tertutup rapat, menganggap semua itu hanya kebetulan belaka. Itu cuma burung cari makan. Jangan percaya tahayul hardiknya pada tetangga yang mencoba mengingatkan. Ia justru semakin gencar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut lamaran Juragan Sura yang ia rencanakan sepihak. Ia membersihkan rumah dengan gila-gilaan, memaksa Mawar bekerja dari subuh hingga tengah malam, seolah kebersihan lantai bisa menutupi kekotoran niatnya. Suatu pagi, Ibu Kanti menyuruh Mawar pergi ke pasar kecamatan untuk membeli daging sapi kualitas terbaik dan rempah-rempah mahal. Ingat, beli yang paling bagus. Jangan yang banyak lemaknya, Juragan Sura tidak suka daging alot. Ini uangnya. Jangan sampai kurang kembaliannya, perintah Ibu Kanti, sambil melempar kantong uang ke arah Mawar. Mawar menerimanya dengan diam, lalu berangkat dengan langkah gontai. Perjalanan ke pasar yang biasanya menyenangkan kini terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Namun, Mawar tidak tahu bahwa perjalanan ini justru akan menjadi kunci pembuka tabir kebohongan yang selama ini menutupi matanya dan mata mertuanya. Sesampainya di pasar yang ramai, Mawar berjalan menyusuri lorong-lorong sempit di antara pedagang sayur dan ikan. Bau amis ikan bercampur dengan aroma terasi menusuk hidungnya. Saat ia hendak berbelok ke arah penjual daging, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal sedang berdiri di sudut pasar yang agak sepi, di belakang deretan gerobak sapi yang sedang parkir. Itu Juragan Sura. Namun, ia tidak terlihat seperti saudagar kaya yang dermawan, seperti yang selalu ia tampilkan di depan Ibu Kanti. Pakaiannya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat tegang, penuh keringat. Ia sedang berbicara dengan dua orang pria bertubuh kekar yang wajahnya penuh bekas luka. Wajah-wajah preman pasar yang ditakuti pedagang kecil. Mawar merasakan firasat aneh. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengurungkan niatnya untuk menyapa, melainkan bersembunyi di balik tumpukan karung beras milik pedagang kelontong.
menajamkan telinganya untuk menguping pembicaraan mereka. Suara Sura terdengar jelas, namun nadanya kasar dan panik. Jauh berbeda dengan suara lembut yang biasa ia dengar di rumah. "Kalian harus sabar. Si tua bangka itu sudah masuk perangkapku," desis Sura dengan suara tertahan namun tajam. "Sebentar lagi, begitu aku menikahi menantunya yang bodoh itu, sertifikat tanah dan rumah itu akan jadi milikku. Lokasinya strategis untuk gudang penyelundupan kita. Setelah itu, kita jual tanahnya, dan aku bayar semua hutang judiku pada bos besar. Kalian mengerti?" Salah satu preman itu tertawa mengejek. "Halah, kau ini banyak omong. Sura, ingat, bos kasih waktu cuma seminggu lagi. Kalau kau gagal merebut tanah janda tua itu, kepalamu yang jadi gantinya. Jangan sampai kau malah keenakan main rumah-rumahan sama perempuan desa itu." Sura meludah ke tanah dengan jijik. "Cih, siapa yang mau lama-lama di desa bau lumpur ini? Begitu surat tanah ada di tangan, aku akan tendang si Mawar dan mertuanya itu ke jalanan. Biar mereka mati kelaparan sekalian. Yang penting kulitku selamat dan hutangku lunas." "Sudahlah, jangan banyak tanya. Nanti orang curiga. Pergi sana." Mawar membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ternyata benar dugaan Mak Ijah dan firasat hatinya selama ini. Juragan Sura bukanlah saudagar kaya yang baik hati, melainkan penipu ulung, penjudi yang terbelit hutang, dan kriminal yang mengincar tanah warisan keluarga mereka untuk dijadikan sarang kejahatan. Semua kebaikan, semua hadiah kain sutra dan kue manis itu, hanyalah umpan beracun untuk menjerat Ibu Kanti yang serakah. Mawar merasa mual membayangkan betapa dekatnya mereka dengan jurang kehancuran. Jika ia diam saja, rumah panggung penuh kenangan itu akan lenyap, dan mereka akan diusir seperti sampah, dengan kaki yang terasa lemas seperti kapas. Mawar berusaha menjauh dari tempat itu, tanpa menimbulkan suara. Ia tidak jadi membeli daging. Pikirannya kacau balau. Ia harus segera pulang. Ia harus memberitahu Ibu Kanti. Namun, di tengah jalan, akal sehatnya kembali bekerja. Apakah Ibu Kanti akan percaya padanya? Ibu mertuanya itu sudah begitu terpesona pada Sura hingga menutup mata dan telinga dari kebenaran. Jika Mawar melapor tanpa bukti, ia pasti akan dituduh memfitnah karena cemburu atau tidak mau menurut. "Aku butuh bukti, atau setidaknya saksi," gumam Mawar pada dirinya sendiri sambil mempercepat langkahnya menembus keramaian pasar, yang kini terasa asing dan mengancam. Di perjalanan pulang, Mawar berpapasan dengan Pak Kadir, pedagang emas keliling yang jujur dan sudah lama ia kenal. Pak Kadir menyapanya. Neng Mawar, tumben pucat sekali." Sakit Mawar berhenti sejenak. Sebuah ide melintas di benaknya. "Pak Kadir, boleh saya tanya sesuatu? Bapak kenal dengan Juragan Sura yang baru pindah itu?" Katanya. "Dia saudagar emas dari kota." Pak Kadir mengerutkan keningnya, tampak berpikir keras. "Sura saudagar emas, wah. Setahu saya di perhimpunan pedagang kota, tidak ada nama Juragan Sura yang ciri-cirinya seperti itu." "Neng, hati-hati. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku kaya padahal aslinya buronan. Coba Neng cek cincin batu akik yang sering dia pakai. Pedagang asli biasanya tahu mana barang asli mana kaca mainan." Informasi dari Pak Kadir semakin menguatkan tekad Mawar. Ia bergegas pulang dengan napas memburu. Sesampainya di halaman rumah, ia melihat pemandangan yang membuatnya semakin sesak napas. Halaman rumah sudah dipasangi janur kuning kecil, tanda akan ada hajatan. Ibu Kanti sedang sibuk mengatur letak kursi-kursi di beranda dengan wajah berseri-seri. Melihat Mawar datang dengan keranjang kosong, senyum Ibu Kanti lenyap seketika. "Mana dagingnya? Kenapa keranjangmu kosong? Kau ini niat tidak sih?" disuruh belanja, bentaknya keras. Mawar meletakkan keranjang itu di tanah,
menatap mertuanya dengan pandangan yang berbeda dari biasanya, pandangan yang menyiratkan ketegasan dan kesedihan yang mendalam. "Bu, tolong dengarkan Mawar sebentar. Kita harus batalkan acara ini," ucap Mawar dengan suara bergetar, namun tegas. Ibu Kanti terbelalak. Wajahnya memerah padam. "Apa kau gila? Batalkan undangan, lisan sudah disebar ke tetangga. Besok malam adalah lamaran resmi. Kau mau mempermalukan aku di depan satu desa?" Mawar mendekat, mencoba meraih tangan mertuanya, namun ditepis kasar. "Bu, juragan Sura itu penipu. Tadi di pasar Mawar dengar dia bicara dengan preman. Dia punya banyak hutang judi. Bu, dia hanya mengincar sertifikat tanah rumah ini untuk dijual. Dia mau mengusir kita setelah dia dapat apa yang dia mau." Mawar menjelaskan dengan cepat, berharap ada sedikit celah di hati Ibu Kanti yang bisa ditembus kebenaran. Namun, reaksi Ibu Kanti sungguh di luar dugaan. Ia tertawa, sebuah tawa sumbang yang mengerikan. "Hahaha, kau ini pandai sekali mengarang cerita. Mawar penipu hutang judi, kau pikir aku bodoh? Lihat ini." Ibu Kanti mengangkat tangannya, memamerkan sebuah gelang emas berkilauan yang melingkar di pergelangan tangannya yang keriput. "Ini emas murni, pemberian juragan Sura tadi pagi saat kau pergi. Mana mungkin penipu bisa memberi emas seberat ini? Kau hanya iri, kau cemburu karena aku mendapatkan menantu kaya, sementara suaminya sendiri tidak berguna. Kau pembohong. Mawar, kau hanya ingin menghalangi kebahagiaanku." Mawar menatap gelang itu. Sekilas memang berkilau, namun di bawah sinar matahari siang yang terik, kilauannya terlihat terlalu kuning, terlalu menyolok, persis seperti kuningan yang dipoles. Bukan emas tua yang berwibawa. "Bu, itu belum tentu emas asli," Pak Kadir bilang. Belum selesai Mawar bicara, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak panas dan perih menjalar di wajah Mawar. Namun sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ibu Kanti menatapnya dengan napas terengah-engah. Matanya nyalang penuh kebencian. "Tutup mulut busukmu. Masuk ke kamar. Jangan keluar sampai besok malam. Kalau kau berani kabur atau berbuat ulah besok, aku pastikan kau tidak akan punya tempat berteduh lagi di desa ini." Mawar memegangi pipinya yang merah. Air matanya tumpah dalam diam. Ia tidak membalas, tidak berteriak. Ia hanya menatap Ibu Kanti dengan pandangan iba yang mendalam, iba pada seorang ibu yang telah kehilangan akal sehatnya demi harta dunia. Tanpa sepatah kata pun, Mawar berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya. Ia mendengar suara kunci diputar dari luar. Ia dikurung. Namun kali ini, Mawar tidak menangis meratapi nasib di pojok kamar. Ia duduk tegak di tepi ranjang, menghapus air matanya dengan ujung kebaya. Tamparan itu telah menyadarkannya sepenuhnya. Ia tidak boleh lemah. Ia adalah istri Bayu, penjaga kehormatan rumah ini. Di dalam kamar yang pengap itu, Mawar mulai menyusun rencana. Ia teringat ucapan Pak Kadir tentang cara membedakan emas asli dan palsu. Ia juga ingat di mana Ibu Kanti menyimpan sertifikat tanah di lemari tua di ruang tengah yang kuncinya sering diselipkan di bawah vas bunga. Besok malam, saat semua orang berkumpul, saat Sura merasa di atas angin, saat itulah Mawar akan bertindak. Ia tidak akan membiarkan rumah panggung ini jatuh ke tangan penjahat. Ia mengambil sisa abu surat Bayu yang ia simpan di saku, menggenggamnya erat seolah meminta restu. "Mas Bayu," bisiknya dalam hati, "doakan istrimu. Besok malam, aku akan membuka topeng iblis itu. Meski harus sendirian melawan dunia." Malam turun dengan cepat, membawa serta angin dingin yang menusuk tulang. Burung gagak di atap rumah kembali berbunyi. Kak-kak. Suaranya terdengar lebih nyaring dan mendesak dari sebelumnya. Bagi Ibu Kanti, itu mungkin suara gangguan. Tapi bagi Mawar, itu adalah panggilan perang. Di balik pintu kamar yang terkunci, Mawar tidak tidur. Ia terjaga sepanjang malam,
mendengarkan detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan waktu. Badai yang sesungguhnya akan pecah esok malam di ruang tengah rumah panggung ini. Dan Mawar bersumpah, ia akan menjadi karang yang memecah ombak itu, atau hancur bersamanya demi mempertahankan kebenaran. Malam itu, suasana di desa Lembah Sukma terasa ganjil. Seolah alam sedang menahan napas menunggu sebuah pertunjukan besar digelar. Bulan separuh bersembunyi malu-malu di balik arak-arakan awan hitam. Enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di rumah panggung tua milik Ibu Kanti. Namun, kontras dengan kegelapan di langit. Rumah panggung itu justru bermandikan cahaya. Lampu-lampu Petromax digantung di setiap sudut beranda, menyebarkan sinar putih, menyilaukan yang mengusir bayang-bayang malam. Seolah hendak memamerkan kemeriahan semu kepada seluruh penduduk desa. Aroma kemenyan bercampur dengan wangi masakan daging sapi yang menyengat tercium hingga ke jalan utama, mengundang rasa penasaran sekaligus keprihatinan para tetangga. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah tetangga dekat dan tetua desa, mulai berdatangan dengan langkah ragu. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, sarung batik dan peci hitam. Namun wajah-wajah mereka tidak menyiratkan kegembiraan, layaknya orang yang menghadiri pesta pertunangan. Bisik-bisik terdengar di antara langkah kaki mereka yang menapaki tangga kayu rumah panggung. Kasihan si Mawar, bisik seorang ibu sambil membetulkan selendangnya. Belum ada kepastian cerai atau mati dari Bayu. Mertuanya sudah main jodoh-jodohan saja. Apa tidak pamali suaminya menyikut pelan, memberi isyarat agar diam. Estia, jangan keras-keras. Ibu Kanti sekarang sensitif. Lagi pula, Juragan Sura itu orang kaya. Mungkin memang nasib Mawar yang sedang mujur. Di tengah beranda yang terang benderang itu, Ibu Kanti duduk layaknya seorang ratu di atas kursi rotan yang dialasi bantal beludru merah. Ia mengenakan kebaya sutra baru pemberian Sura, lengkap dengan selendang batik motif parang yang seharusnya hanya dipakai oleh kalangan ningrat. Di pergelangan tangannya, gelang emas besar yang menjadi kebanggaannya berkilau ditimpa cahaya lampu, menjadi pusat perhatian setiap mata yang memandang. Senyumnya lebar, menyapa setiap tamu dengan ramah yang dibuat-buat. Namun matanya terus bergerak gelisah, memastikan tidak ada satupun celah dalam acara yang ia anggap sebagai penobatan status sosial barunya ini. Di sampingnya, Juragan Sura duduk dengan gagah, mengenakan beskap hitam dan belangkon, menghisap cerutu mahal yang asapnya mengepul tebal, membuat beberapa tamu terbatuk kecil. Sementara itu, di dalam kamar yang terkunci rapat, Mawar duduk di tepi ranjang dengan hati yang bergemuruh. Ia sudah tidak lagi menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh tekad baja yang membara di dadanya. Ia mendengar suara tawa Sura di luar. Suara yang baginya terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca. Mawar meraba saku kebayanya, memastikan sisa abu surat Bayu masih ada di sana sebagai jimat penguat batin. Ia juga menggenggam sebuah batu pipih kecil berwarna hitam. Batu uji emas yang diam-diam ia ambil dari peralatan almarhum bapaknya yang dulu pernah bekerja sebagai pandai besi. Mawar tahu, malam ini ia tidak hanya mempertaruhkan nasibnya sendiri, tetapi juga kehormatan suaminya dan masa depan rumah panggung ini. Tiba-tiba, terdengar suara kunci pintu diputar dari luar. Pintu kamar terbuka kasar, menampakkan wajah Ibu Kanti yang tegang namun penuh kemenangan. "Keluar kau." Mawar desisnya tajam. "Acara inti akan segera dimulai. Jangan pasang muka masam seperti orang melayat." Tersenyumlah Juragan Sura sudah bermurah hati. "Mau mengangkat derajatmu dari janda tak jelas menjadi istri saudagar. Bawa nampan teh ini ke depan, dan duduklah dengan manis di sampingnya. Awas kalau kau berani macam-macam." Ibu Kanti menyodorkan nampan berisi teko teh melati dan cangkir-cangkir keramik halus. Mawar menerima nampan itu dengan tangan yang tenang. Tidak gemetar sedikit pun. Ia menatap mata mertuanya lekat-lekat. Sebuah tatapan yang membuat Ibu Kanti sedikit merinding tanpa tahu sebabnya. "Baik, Bu.
Saya akan keluar. Jawab Mawar singkat. Mawar melangkah keluar kamar menuju ruang tengah yang sudah disulap menjadi ruang perjamuan. Kemunculannya membuat suasana seketika hening. Para tamu terkesiap melihat kecantikan Mawar yang malam itu tampak berbeda. Meski hanya mengenakan kebaya lama berwarna biru laut yang sederhana dan tanpa perhiasan sedikit pun. Aura Mawar memancar kuat. Anggun namun menyimpan ketegasan yang menggetarkan. Ia berjalan perlahan, meletakkan nampan di meja bundar di hadapan Sura dan Ibu Kanti. Sura menatapnya dengan pandangan lapar, seolah melihat seekor rusa yang siap diterkam. "Ah, calon istriku yang cantik jelita," ucap Sura dengan suara lantang, sengaja pamer di depan para tamu. "Duduklah di sini. Dik Mawar, malam ini kita resmikan ikatan kita." Namun, Mawar tidak duduk. Ia tetap berdiri tegak di samping meja. Tangannya tertaut sopan di depan perut. Ibu Kanti melotot, memberi kode agar Mawar segera duduk. Namun Mawar mengabaikannya. "Mohon maaf, Juragan." Suara Mawar terdengar jernih membela keheningan malam, membuat semua tamu menahan napas. "Sebelum acara ini dilanjutkan, ada sesuatu yang harus saya luruskan di hadapan para sesepuh dan tetangga sekalian." Ibu Kanti hendak berdiri untuk membentak, tapi tangan Sura menahannya. Sura tersenyum meremehkan, mengira Mawar hanya akan menyampaikan pidato terima kasih yang canggung. "Silakan, bicaralah. Aku suka wanita yang pandai bicara," tantang Sura. Mawar menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian dari leluhur yang menjaga tanah desa itu. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga yang saya hormati," mulainya. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada wajah Mak Ijah yang menatapnya cemas, dan Pak Kadir yang duduk di sudut ruangan. "Malam ini, ibu mertua saya ingin menikahkan saya dengan Juragan Sura, karena percaya bahwa beliau adalah orang kaya yang akan menyelamatkan keluarga kami dari kemiskinan. Ibu percaya, karena Juragan Sura telah memberikan banyak hadiah, termasuk gelang emas yang melingkar di tangan ibu sekarang." Semua mata tertuju pada gelang besar di tangan Ibu Kanti. Ibu Kanti mengangkat dagunya. "Bangga, tapi..." lanjut Mawar dengan nada yang mulai meninggi. "Apakah kita semua yakin bahwa kilauan itu adalah emas sungguhan, atau hanya kuningan yang dipoles untuk menipu mata orang tua yang sedang putus asa?" Suasana seketika berubah tegang. Wajah Sura merah padam. Senyumnya lenyap. "Lancang sekali mulutmu. Kau menuduhku penipu," bentak Sura. Tangannya menggebrak meja hingga cangkir teh berdenting nyaring. Ibu Kanti ikut berdiri, berteriak histeris. "Mawar, kau gila. Kau mau menghancurkan semuanya. Minta maaf sekarang juga." Mawar tidak gentar. Ia mengeluarkan batu hitam pipi dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Jika Juragan Sura jujur, beliau tidak akan takut. Mari kita buktikan sekarang. Saya minta Pak Kadir, ahli emas desa kita, untuk maju ke depan." Pak Kadir, yang sedari tadi sudah merasa curiga, berdiri dan berjalan mantap ke tengah ruangan. Sura tampak panik. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. "Ini penghinaan. Aku tidak sudi diperlakukan seperti maling di rumah calon istriku sendiri. Ayo Bu Kanti. Usir perempuan tidak tahu diuntung ini." Namun, keraguan mulai merayapi hati Ibu Kanti. Ia melihat ketakutan di mata Sura, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan ia melihat ketegasan di mata Mawar, menantunya yang selama ini penurut. "Ibu," kata Mawar lembut, namun menekan. "Berikan gelangnya pada Pak Kadir. Kalau itu emas asli, Mawar bersedia dihukum apa saja. Mawar bersedia menjadi budak seumur hidup. Tapi kalau itu palsu, ibu harus sadar bahwa kita sedang diincar musang berbulu domba." Tangan Ibu Kanti gemetar. Perlahan,
Ia melepaskan gelang itu dan memberikannya pada Pak Kadir. Ruangan itu sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik di luar pun seolah berhenti. Pak Kadir menerima gelang itu, menimbangnya sebentar. Lalu dengan gerakan cepat menggoreskannya ke batu uji hitam yang dibawa Mawar. Striak. Sebuah garis kuning tertinggal di batu. Kemudian, Pak Kadir meneteskan sedikit air jeruk nipis yang ada di meja makan ke atas goresan itu. Semua orang mencondongkan badan, menahan napas. Goresan kuning itu mendesis pelan, berbuih, dan berubah warna menjadi hijau kehitaman. Lalu memudar. Pak Kadir mengangkat wajahnya, menatap Ibu Kanti dengan prihatin. Maaf, Bu Kanti, ini bukan emas. Ini hanya tembaga yang disepuh kuningan murah. Harganya tidak lebih mahal dari panci di dapur Ibu. Hah, pekik. Ibu Kanti tertahan. Wajahnya pucat pasi seputih kain kafan. Ia menatap gelang di tangan Pak Kadir. Lalu menatap Sura dengan tatapan tidak percaya. Juragan, apa artinya ini? Kau bilang ini emas murni dari kerajaan. Sura yang sudah terpojok tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang mengerikan dan penuh kegilaan. Ia menendang kursi hingga terguling. Dasar orang kampung bodoh. Mudah sekali ditipu dengan barang rongsokan. Iya, itu memang palsu. Kenapa? Kalian pikir aku sudi menikahi janda miskin kalau bukan karena tanah ini? Hah, Sura melompat. Mencoba meraih sertifikat tanah yang kebetulan diletakkan Ibu Kanti di meja kecil di sampingnya sebagai syarat pertunangan. Sini sertifikatnya. Aku butuh uang itu untuk bayar hutang. Sura bertindak nekat. Namun, sebelum tangannya menyentuh kertas berharga itu, sebuah tongkat kayu melayang dan memukul lengannya dengan keras. Buk Sura menjerit kesakitan. Ternyata itu Mak Ijah yang memukulnya dengan tongkat penyangga pintu. Jangan harap kau bisa merampok di sini. Setan, teriak Mak Ijah. Pada saat yang bersamaan, dari arah pintu depan, muncul Pak Lurah ditemani 2 orang polisi berseragam dan beberapa pemuda desa yang bertubuh kekar. Tangkap dia, perintah Pak Lurah tegas. Rupanya, Mawar tidak hanya diam selama ini. Lewat Mak Ijah, ia telah mengirim pesan kepada Pak Lurah tentang percakapan yang ia dengar di pasar. Sura mencoba lari ke arah dapur. Namun para pemuda desa dengan sigap mengepungnya. Terjadi pergulatan singkat. Sura meronta-ronta, memaki-maki dengan bahasa kasar yang kotor. Namun kekuatannya tak sebanding dengan amarah warga desa yang merasa dikhianati. Dalam hitungan menit, tangan Sura sudah terborgol. Sura, atau nama aslimu Jarot, kata Pak Polisi sambil memegang bahu Sura yang kini terduduk lemas di lantai. Kau dicari di 3 kabupaten atas kasus penipuan dan penggelapan uang judi. Terima kasih warga desa Lembah Sukma. Kalian telah membantu kami menangkap buronan licin ini. Pak Lurah menatap Mawar dengan kagum. Mawar, laporanmu tepat. Kalau telat sedikit saja, mungkin tanah warisan ini sudah berpindah tangan. Ketika Sura digelandang keluar rumah, suasana menjadi riuh rendah. Tamu-tamu yang tadinya diam kini riuh mencemooh Sura. Namun, di tengah keributan itu, ada satu sosok yang hancur lebur. Ibu Kanti berdiri mematung di tengah ruangan. Tatapannya kosong menatap pintu tempat Sura diseret keluar. Gelang palsu itu tergeletak di lantai. Tak berharga, bayangan kemewahan, status sosial, dan jaminan hari tua yang ia impikan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya yang renta. Perlahan, ia merosot jatuh ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis. Tangisan Ibu Kanti bukanlah tangisan biasa. Itu adalah raungan penyesalan yang menyayat hati. Tangisan seorang ibu yang sadar bahwa ia hampir saja menjual anak dan menantunya sendiri demi sampah yang berkilau. Gusti, ampuni saya. Gusti, apa yang sudah saya lakukan? Saya ibu yang jahat. Saya buta.
Saya buta. Ratapnya berulang-ulang. Memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak oleh rasa malu. Para tetangga yang melihatnya merasa iba. Kemarahan mereka pada kesombongan Ibu Kanti. Luntur melihat betapa rapuhnya wanita tua itu sekarang. Mawar, yang masih berdiri di dekat meja, perlahan mendekat. Ia tidak tersenyum puas. Tidak juga mengucapkan kata-kata, syukurin, atau saya bilang juga apa. Hatinya terlalu lembut untuk menyimpan dendam pada wanita yang melahirkan suaminya. Mawar berlutut di hadapan mertuanya, meraih tangan tua yang keriput itu, dan menciumnya dengan takzim. Sudah, Bu. Sudah. Badai sudah lewat. Orang jahat itu sudah pergi. Bisik Mawar lembut. Air matanya sendiri ikut menetes melihat kehancuran mertuanya. Ibu Kanti mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Mawar dengan pandangan tak percaya. Mawar, kau masih mau menyentuh tangan ibu yang kotor ini? Ibu sudah jahat padamu. Nduk, ibu sudah memukulmu, menghinamu, membakar surat suamimu. Kenapa kau tidak pergi saja? Kenapa kau malah menyelamatkan ibu, tanyanya tersendat-sendat. Mawar tersenyum tipis, menghapus air mata di pipi mertuanya dengan ujung selendangnya. Karena ibu adalah ibunya Mas Bayu. Karena rumah ini adalah amanah. Dan karena Mawar tahu, yang jahat kemarin itu bukan ibu, tapi setan keserakahan yang menumpang di hati ibu. Sekarang setannya sudah pergi. Ibu kembali menjadi ibuku lagi. Mendengar jawaban itu, tangis Ibu Kanti pecah semakin keras. Ia memeluk Mawar erat-erat, menenggelamkan wajahnya di bahu menantunya, memohon ampun berkali-kali. Maafkan Ibu. Nduk, maafkan Ibu. Para tamu yang menyaksikan pemandangan itu ikut terharu. Beberapa wanita menyeka sudut mata mereka dengan ujung kebaya. Mak Ijah tersenyum lega dari sudut ruangan, mengangguk pelan. Ia tahu, luka di hati Mawar mungkin membekas. Tapi cinta dan kesabaran wanita itu jauh lebih besar dari lukanya. Malam semakin larut. Pak Lurah membubarkan kerumunan warga dengan sopan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertunjukan sudah selesai. Kebenaran sudah terungkap. Mari kita pulang. Biarkan keluarga ini menenangkan diri. Jangan ada yang bergunjing lagi besok pagi. Jadikan ini pelajaran buat kita semua. Pesan Pak Lurah bijak. Satu persatu tamu pamit, menyalami Mawar dengan hormat yang baru. Hormat kepada seorang wanita yang ketegarannya melampaui batu karang. Rumah panggung itu kini kembali sunyi. Lampu-lampu Petromax yang menyilaukan satu persatu dipadamkan, digantikan kembali oleh cahaya lampu minyak yang temaram dan hangat. Di ruang tengah, sisa-sisa pesta yang gagal itu masih berserakan. Namun udaranya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi beban kepalsuan yang menggantung di langit-langit. Mawar membantu Ibu Kanti berdiri, menuntunnya masuk ke kamar. Wanita tua itu tampak sangat lelah. Tenaganya terkuras habis oleh guncangan jiwa yang hebat. Mawar mendudukkan mertuanya di tepi ranjang, lalu pergi ke dapur untuk mengambil segelas air hangat. Saat ia kembali, ia melihat Ibu Kanti sedang memegang bingkai foto Usang Bayu yang ada di meja nakas. Memeluknya erat sambil terisak pelan. Mawar meletakkan gelas di meja, lalu duduk bersimpuh di lantai, meletakkan kepalanya di pangkuan mertuanya, seperti yang sering ia lakukan dulu sebelum Surah datang. Tangan Ibu Kanti yang gemetar membelai rambut Mawar. Besok, kita mulai lagi dari awal ya. Nduk, Ibu janji. Ibu tidak akan silau harta lagi. Kita tunggu Bayu pulang sama-sama. Mau makan nasi garam pun tak apa. Asal hati kita tenang. Iya. Bu, kita tunggu Mas Bayu. Mawar yakin dia akan pulang. Jawab Mawar lirih. Di luar, suara burung gagak yang beberapa hari ini meneror atap rumah mereka sudah tidak terdengar lagi. Digantikan oleh suara jangkrik dan kodok sawah yang bersahutan.
menyanyikan lagu malam yang damai. Angin malam berhembus pelan masuk lewat celah jendela, membawa hawa sejuk yang membersihkan sisa-sisa hawa panas nafsu duniawi. Badai besar itu telah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus dibersihkan. Namun fondasi rumah panggung itu, cinta dan kesetiaan, ternyata masih kokoh berdiri, tak tergoyahkan oleh tipu daya manusia. Namun, di tengah kedamaian yang baru saja pulih itu, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Ketukan yang berbeda. Bukan ketukan tamu, bukan ketukan penagih hutang, melainkan ketukan ragu-ragu dari seseorang yang sudah menempuh perjalanan sangat jauh. Mawar mengangkat kepalanya. Telinganya yang tajam mengenali irama ketukan itu. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia menatap Ibu Kanti. Dan Ibu Kanti pun menatapnya dengan mata terbelalak penuh harap. Mungkinkah doa mereka malam ini langsung dijawab oleh langit? Ketukan di pintu depan itu terdengar pelan namun tegas. Sebuah irama yang sangat akrab di telinga Mawar. Irama yang dulu setiap sore ia dengar saat suaminya pulang dari ladang. Jantung Mawar berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia menatap Ibu Kanti yang masih sesenggukan di lantai. Lalu dengan langkah gemetar namun penuh harap, ia berjalan mendekati pintu kayu jati yang tertutup rapat. Tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin. Menarik napas panjang untuk menenangkan gejolak batinnya. Perlahan, ia memutar kunci dan membuka pintu itu lebar-lebar. Di sana, berdiri sesosok pria dengan pakaian lusuh berdebu. Wajahnya tampak lelah dan lebih kurus dari yang ia ingat. Namun sorot matanya tetap hangat dan penuh kasih sayang. Itu adalah Bayu, suami yang telah 2 tahun lamanya menghilang tanpa kabar. Kini berdiri nyata di hadapannya seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Bayu tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang putih kontras dengan kulitnya yang kini terbakar matahari menjadi lebih gelap. Ia menjatuhkan tas kain kumal yang disandangnya ke lantai, lalu merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Mawar, Dik Mawar, aku pulang, ucapnya dengan suara serak yang tertahan di tenggorokan. Mawar tak kuasa menahan bendungan air matanya lagi. Ia menghambur ke dalam pelukan suaminya, membenamkan wajahnya di dada bidang yang selama ini ia rindukan. Bau keringat dan debu jalanan yang menguar dari tubuh Bayu terasa seperti aroma surga baginya. Aroma kepulangan yang menenangkan. Mawar menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala beban, ketakutan, dan kerinduan yang selama ini ia pikul sendirian di pundaknya yang rapuh. Bayu memeluk istrinya erat, mengelus punggungnya dengan lembut, seolah menyalurkan kekuatan baru untuk menopang jiwa istrinya yang lelah. Dari ruang tengah, Ibu Kanti yang mendengar suara itu, mengangkat wajahnya dengan mata terbelalak tak percaya. Dengan tenaga sisa-sisa, ia merangkak bangun dan berlari tertatih-tatih menuju pintu depan. Bayu, anakku. Gusti, benarkah ini kau? Le, teriaknya histeris. Bayu melepaskan pelukan Mawar sejenak dan beralih menatap ibunya. Melihat kondisi ibunya yang berantakan dan wajahnya yang sembab, hati Bayu teriris pedi. Ia segera bersimpuh di kaki ibunya, mencium lutut wanita tua itu dengan taksim. Ibu, ampunkan Bayu baru pulang sekarang. Perjalanan sangat berat. Bu, tapi alhamdulillah, Bayu selamat sampai di rumah. Ibu Kanti menangis meraung-raung, memeluk kepala anaknya, merasakan rambut kasar Bayu di jari-jarinya, meyakinkan dirinya bahwa ini bukan halusinasi akibat rasa bersalahnya. Setelah tangis kerinduan itu mereda, Bayu berdiri dan menuntun kedua wanita yang paling dicintainya masuk ke dalam rumah. Ia memandang sekeliling ruang tengah yang masih dipenuhi dekorasi pesta pertunangan yang gagal. Matanya menyapu kursi-kursi yang berantakan, sisa makanan di meja, dan pecahan gelas di lantai. Ia juga melihat gelang palsu yang tergeletak tak berharga di sudut ruangan. Keningnya berkerut bingung. Ada apa ini? Bu Dik Mawar, kenapa rumah kita dihias seperti sedang ada hajatan besar?
Dan kenapa auranya terasa begitu panas dan menyedihkan? Tanya Bayu dengan nada menyelidik, namun tetap lembut. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah telah terjadi selama ia tidak ada di rumah. Ibu Kanti kembali jatuh berlutut di hadapan anaknya. Kali ini bukan karena rindu, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Dengan suara tersendat-sendat, ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Ia bercerita tentang kedatangan Juragan Sura, tentang keserakahannya akan harta, tentang bagaimana ia menyiksa Mawar, membakar surat-surat Bayu, dan nyaris menjual Mawar demi emas palsu itu. Ibu hilaf. Ibu silau harta. Ibu hampir saja menghancurkan rumah tanggamu. Ibu-ibu yang jahat. Kalau kau mau mengusir ibu, ibu rela. Ibu pantas mendapatkannya. Isak Ibu Kanti sambil memukuli dadanya sendiri. Mawar berdiri di samping suaminya, memegang lengan Bayu, memberi isyarat agar suaminya tetap tenang dan tidak meledak amarahnya. Bayu mendengarkan pengakuan ibunya dengan wajah yang berubah-ubah. Dari bingung, sedih, hingga kecewa yang mendalam. Rahangnya mengeras saat mendengar perlakuan ibunya pada Mawar. Namun ia melihat ketulusan penyesalan di mata tua itu. Ia menarik napas panjang, menatap Mawar yang mengangguk pelan sambil tersenyum tulus. Seolah berkata, aku sudah memaafkannya. Bayu pun luluh. Ia mengangkat tubuh ibunya agar berdiri tegak. Bu, manusia tempatnya salah dan lupa. Setan memang pandai menggoda. Apalagi saat kita sedang susah. Yang penting sekarang ibu sudah sadar. Mawar sudah memaafkan ibu. Jadi Bayu pun tidak berhak menghukum ibu. Harta bisa dicari, Bu, tapi keluarga tidak ada gantinya. Jangan pernah ulangi lagi ya. Bu, suasana haru menyelimuti ruangan itu. Malam semakin larut. Namun tak ada satupun dari mereka yang ingin tidur. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan di ruang tengah, menggeser kursi-kursi pesta ke pinggir. Bayu mulai bercerita tentang perjalanannya. 2 tahun ini aku bekerja keras di perkebunan cengkeh di pulau seberang. Bu, awalnya susah sekali. Aku sempat sakit malaria berbulan-bulan. Itulah kenapa aku tidak bisa kirim kabar. Surat-surat yang kukirim mungkin hilang di jalan atau tidak sampai karena badai laut. Tapi aku tidak pernah lupa rumah. Aku menabung sedikit demi sedikit. Makan seadanya. Tidur di barak sempit. Semua demi ibu dan Mawar. Bayu kemudian membuka tas kain kumalnya. Ia tidak mengeluarkan emas batangan atau berlian berkilauan seperti yang dibawa Sura. Ia mengeluarkan bungkusan kain berisi uang kertas lusuh hasil keringatnya. Beberapa potong kain batik tulis asli untuk ibunya. Dan sebuah sisir tanduk kerbau berukir indah untuk Mawar. Ini bukan harta karun. Bu, ini uang halal. Cukup untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli bibit padi, dan modal usaha kecil-kecilan. Aku tidak jadi orang kaya raya seperti janji awalku. Tapi aku pulang membawa kehormatan dan cinta yang utuh. Ibu Kanti menerima kain batik itu dengan tangan gemetar. Mendekapnya ke dada, merasakan nilai ketulusan yang jauh lebih mahal daripada emas palsu Sura. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinar yang cerah, seolah ikut merayakan kembalinya kedamaian di rumah panggung itu. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, menyambut pagi yang baru. Mawar, Bayu, dan Ibu Kanti bahu-membahu membersihkan rumah. Mereka mencopot semua hiasan janur kuning yang menjadi saksi bisu kebodohan semalam. Menyapu sampah-sampah sisa pesta. Dan mengepel lantai hingga bersih mengkilap. Setiap sapuan sapu lidi seolah membuang sisa-sisa energi negatif dan kesialan yang dibawa oleh Juragan Sura. Rumah panggung itu kembali terlihat sederhana. Namun kini terasa jauh lebih lapang dan bercahaya. Para tetangga yang mendengar kabar kepulangan Bayu mulai berdatangan. Mereka membawa hantaran berupa pisang goreng, ubi rebus, dan gula kelapa sebagai tanda syukur. Pak Lurah datang menyalami Bayu dengan hangat, memuji keberanian Mawar.
dan memberi nasihat bijak pada Ibu Kanti. Tidak ada lagi gunjingan atau tatapan sinis. Warga desa melihat ketulusan Ibu Kanti yang meminta maaf secara terbuka kepada para tetangga atas kesombongannya kemarin. Maafkan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah buta mata hati. Terima kasih sudah mengingatkan saya, ucap Ibu Kanti tulus. Warga desa yang pada dasarnya berhati lembut pun memaafkannya dengan senang hati. Hubungan bertetangga yang sempat retak kini tersambung kembali dengan lebih erat. Siang harinya, Mawar sibuk di dapur dengan semangat yang baru. Ia memasak makanan kesukaan Bayu, sayur asam dengan jagung manis, ikan asin goreng kering, sambal terasi yang pedas, dan nasi putih yang pulen mengepul panas. Aroma masakan Mawar kali ini berbeda. Bukan lagi aroma masakan yang dibuat dengan air mata dan keterpaksaan, melainkan aroma cinta yang menggugah selera. Ibu Kanti ikut membantu mengulek sambal. Sesekali tertawa kecil mendengar cerita lucu Bayu tentang teman-temannya di perantauan. Dapur yang sempit dan berjelaga itu kini terasa seperti istana yang paling megah di dunia karena dipenuhi oleh tawa bahagia keluarga yang utuh kembali. Saat makan siang tiba, mereka duduk bertiga di lantai dapur beralaskan tikar, menyantap hidangan sederhana itu dengan lahap. Bayu makan dengan sangat nikmat, seolah itu adalah makanan terlezat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Masakan istriku memang tiada duanya. Di rantau sana, aku sering mimpi makan sambal buatanmu, Dik, puji Bayu sambil menambah nasi. Mawar tersenyum malu-malu. Pipinya merona merah. Ibu Kanti memandang anak dan menantunya dengan mata berkaca-kaca. Namun kali ini adalah air mata bahagia. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu mencari kebahagiaan di luar sana. Padahal surga dunia yang sesungguhnya ada di sini. Di tengah keluarganya yang sederhana ini. Sore harinya, Bayu mengajak Mawar duduk di beranda depan. Tempat yang dulu sering digunakan Ibu Kanti untuk melamun menunggu orang kaya lewat. Kini, beranda itu menjadi tempat mereka bercengkrama menikmati angin sore. Bayu menggenggam tangan istrinya yang kasar karena kerja keras. Terima kasih, Dik. Terima kasih sudah menjaga kehormatan rumah ini. Terima kasih sudah sabar menghadapi ibu. Kamu adalah pilar yang membuat rumah ini tetap berdiri saat badai datang, bisik Bayu lembut. Mawar menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Merasa seluruh lelahnya menguap hilang. Itu kewajibanku, Mas. Selama Mas masih memegang janji setia, aku akan selalu menjadi rumah tempatmu pulang. Ibu Kanti melihat pemandangan itu dari balik jendela dengan hati yang tenang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah dan menyayangi anak-anaknya. Ia tidak akan lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Tidak akan lagi iri pada emas permata tetangga. Ia sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kekayaan yang didapat dengan cara instan dan menipu hanya akan membawa petaka. Sedangkan rezeki yang sedikit namun berkah akan membawa ketentraman jiwa. Bayangan juragan Sura dan emas palsunya kini hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Menjadi dongeng peringatan bagi anak cucu kelak. Malam kembali menyelimuti desa Lembah Sukma. Langit bersih tanpa awan. Bertabur jutaan bintang yang berkelip terang. Seolah ikut tersenyum melihat kebahagiaan di rumah panggung tua itu. Suara jangkrik dan katak sawah bersahutan menciptakan simfoni alam yang merdu. Lampu minyak di ruang tengah menyala temaram, memancarkan kehangatan ke seluruh penjuru ruangan. Mawar, Bayu, dan Ibu Kanti sudah bersiap untuk istirahat. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi rasa was-was akan penagih hutang atau penipu. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam atas nikmat kebersamaan yang telah dikembalikan Tuhan kepada mereka. Sebelum tidur, Mawar sempat menengok keluar jendela, menatap jalan desa yang sepi. Ia teringat pada Mak Ijah, Pak Kadir, dan semua orang baik yang telah membantunya. Dalam hati ia berdoa semoga kebaikan mereka dibalas berlipat ganda. Ia lalu menutup jendela kayu itu pelan-pelan.
menguncinya rapat. Bukan karena takut ada maling, tapi untuk menjaga kehangatan di dalam rumah agar tidak keluar. Ia melangkah menuju tempat tidur, di mana suaminya sudah menunggunya dengan senyum. Malam ini, tidur mereka akan sangat nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa air mata. Hanya ada kedamaian yang menyelimuti mimpi indah mereka. Begitulah, wahai pendengar yang budiman, kisah tentang Mawar, Bayu, dan Ibu Kanti berakhir. Badai yang dahsyat telah berlalu, menyisakan tanah yang subur untuk menanam benih-benih kasih sayang yang baru. Dari kisah ini kita belajar bahwa kilauan emas bisa memudar dan menipu mata. Namun kilauan hati yang tulus dan setia akan abadi selamanya. Janganlah kita mudah tergiur oleh janji manis dunia yang sesaat, hingga melupakan orang-orang yang tulus mencintai kita apa adanya. Jagalah rumah tangga dan keluarga kita. Karena itulah benteng terakhir dan harta paling berharga yang kita miliki di dunia ini. Sekarang, malam sudah semakin larut. Angin berhembus semakin pelan, mengajak dedaunan untuk berhenti menari dan mulai beristirahat. Semoga kisah dari Desa Lembah Sukma ini bisa menjadi pengantar tidur yang menenangkan bagi kalian semua. Lupakan segala beban pikiran hari ini. Maafkan semua kesalahan orang lain. Dan bersyukurlah atas tempat tidur yang nyaman ini. Selamat tidur, wahai jiwa-jiwa yang lelah. Semoga esok pagi kalian terbangun dengan semangat baru dan hati yang bersih, secerah matahari pagi yang menyinari sawah-sawah yang hijau.